Siti Hajar itu adalah anak dari salah seorang raja dari Mesir. Tadinya raja itu mau, karena istrinya Nabi Ibrahim itu kan cantik ya, Sarah itu. Dia mau mengambil, oh nggak bisa, itu kan ada suaminya. Saking cintanya terhadap Siti Hajar, udah jangan pakai pembantu lain. Ini anak saya lah yang dijadikan semacam pembantu. Jadi Siti Hajar itu lahir di Mesir, kemudian dia menjadi pembantu di keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini tidak dikaruniai anak sampai uzur ya. Siti Sarah ini seorang perempuan lahir dan besar di Yerusalem, Palestina, Israel ya. Kemudian Nabi Ibrahim ya kawasan situlah. Nah, berdoa terus siang dan malam, suami istri berdoa untuk dikaruniai anak. Jadi suatu saat Nabi Ibrahim ini membujuk istrinya Siti Hajar. Gimana ini? Saya kan ditakdirkan menjadi nabi, messenger. Kalau nggak ada keturunan kita yang melanjutkan ajaran agama yang kita bawa ini, nanti gimana? Ajaran tauhid, pengasaan Allah itu gimana? Bagaimana pendapatnya kalau saya kawin lagi, sebetulnya kita bisa punya keturunan? Karena kita kan sudah berupaya tapi tidak dikaruniai anak. Nah, Siti Sarah boleh, tapi aku yang menentukan, bukan kamu yang cari. Nah, dia kan jatuh cinta terhadap pembantunya yang sangat setia ini, yaitu Siti Hajar. Mau nggak kawin dengan pembantu? Ya, pembantu ya mau aja kan cantik juga kan, dan lebih mudah. Boleh. Nah, singkatnya, kawinlah Nabi Ibrahim dengan pembantu Siti Hajar ini. Nah, Siti Hajar ini juga ada dua pendapat ya. Versi Talmud itu orang Mesir, tapi versi lain dia dari Djibouti ya, dia di Afrika, hitam, kulit hitam dia, pembantu. Nah, kemudian begitu selesai kawin dengan pembantu ini, hamil. Ya, namanya perempuan normal ya kan. Tiba-tiba yang baru dikawini hamil. Ya, saya sudah sekian lama kawin dengannya, tapi tidak dikaruniai anak. Nabi Ibrahim ingin memelihara perasaan dua perempuan ini. Kalau dia satu rumah, pasti istri pertamanya Siti Sarah itu pasti ngerasa kayak apa gitu ya. Dan juga mungkin juga tidak tenang memelihara kandungannya dalam situasi yang mungkin ada ketegangan. Udahlah, kalau begitu Siti Hajar dibesarkan di tempat yang lain deh, di Mekah. Jadi dibawalah ke Ka'bah, karena waktu itu juga memang Ka'bah terkenal juga ya. Jadi Palestina kota Nabi, tapi Ka'bah itu ada Ka'bah di situ. Nah, sejak Nabi Adam kan di situ Ka'bah itu. Nah, sampai di situ beberapa waktu dapat kabar bahwa ternyata Siti Sarah juga hamil di Yerusalem tuh. Wah, tentu gembira kan. Dalam keadaan hamil tua tentu resikonya banyak ya. Nah, istrinya sedang mengandung usia tua ini, kandungannya ini ditinggalkan seorang diri di Mekah. Jarak antara Mekah pada waktu itu kan tentu jalur unta ya. Naik unta, nggak ada pesawat waktu itu. Iya, jauh ya bro. Nah, dalam keadaan panik Siti Hajar ini, gimana ya? Padang pasir tandus seperti ini, jangankan makanan, air minum pun juga susah. Sudah melahirkan, tapi anaknya kan tentu perlu mau mandi, perlu mau minum dan sebagainya. Tapi nggak ada air kehidupan di situ, nggak ada. Nah, disitulah Siti Hajar bolak-balik mencari kemungkinan ada air. Maka itu diabadikan juga dalam Al-Quran, Inna safa wal marata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi yatawu bihima, dan seterusnya kan. 7 kali berputar-putar itu bukit Safa itu, kemudian Bukit Marwah, balik lagi 7 kali. Nah, alangkah kagetnya dia pergi menengok anaknya yang baru lahir ya.
Ismail ini. Wah, ini ada apa kok mata air di situ? Ternyata bekas pukulan tumitnya anaknya ini, Ismail kan ada 2 tumitnya kan, memancar air dari bawah tanah. Itulah air Zam-Zam. Kenapa disebut air Zam-Zam? Karena bunyi air itu zam 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 zam. Dari lubang bawah tanah itu Zam-Zam memancur, kayak air mancur itu. Wah, airnya sangat jernih, bening. Nah, disitulah dia bahagia. Maka itu disebut air Zam-Zam sampai sekarang. Ya, itulah Siti Hajar. Nah, kehebatan Siti Hajar ini satu-satunya orang yang dimakamkan di samping Ka'bah di Hijr Ismail. Kalau Anda pernah umrah kan, haji kan? Nah, ada lingkaran setengah bundaran itu kan, itu namanya Hijr Ismail. Disitulah Siti Hajar dimakamkan.